Halo semuanya, welcome to VIP Room. Kali ini bersama saya Salma Harapan, dan seperti podcast biasanya, kali ini saya tidak akan sendiri karena di depan saya sudah hadir Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus, Bapak Dr. Muhammad Edris, Dr. Andes, MM. Assalamualaikum, Mbak Salma. Waalaikumsalam, Pak. Oh iya, Pak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Masih diberi kesehatan oleh Allah SWT. Selalu senang kalau bisa mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan Pak Idris dan apalagi ngobrol lebih gitu, Pak. Wah, saya juga kemudian ketemu sama Mbak Salma dan teman-teman bisa berbagi cerita lah ini, insya Allah. Tadi dalam penyebutan nama itu ada yang menarik, Pak. Iya. Jadi gimana? tadi kan kalau boleh saya ulang, tadi Dr. Haji Muhammad Edris, Dr. Andes MM. Biasanya kan Dr. Andes itu di depan gitu. Ini kenapa bisa di belakang ya, Pak? Saya juga nggak tahu gitu. Tetapi ketika saya lulus di S3, doktor di Ilmu Ekonomi Islam dari Universitas Airlangga Surabaya, itu ijazah saya itu tercantum di besar, R kecil, doktor, H besar, haji, kemudian camat gitu, Muhammad gitu kan, CH gitu, Muhammad, EDRIS, DRS, Magister Manajemen MM. Karena tercantumnya di ijazah seperti itu, ya maka secara legal saya selalu ketika ada urusan yang resmi saya menggunakan gelarnya kalau lengkap ya seperti itu. Berarti terkait legalitasnya ya, Pak? Legalitasnya di ijazah seperti itu. Kalau boleh tahu nih, Pak, aktivitas terakhir ini apa, Pak? Aktivitas terakhir ini apa ya? Kami harus mempersiapkan beberapa hal gitu berkaitan dengan UTS. Iya. Kalau itu di Fakultas Ekonomi, kemudian ngajar juga di Pascasarjana. Kemudian ini beberapa lembaga yang di luar organisasi yang saya ikuti, ya ini terutama webinar-webinar dan lain sebagainya. Ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu, karena alhamdulillah masih diberi kepercayaan untuk duduk di organisasi-organisasi yang lain itu di luar kampus Universitas Muria Kudus. Berarti saya dan teman-teman di sini juga termasuk istimewa karena bisa kehadiran Pak Idris di sini, Pak. Oh, kalau ini kan di rumah sendiri. Oh, iya. Itu nanti tanggal 20 insya Allah juga memberikan pencerahan lah atau sharing di Kecamatan Undaan, pengembangan perekonomian umat di dalam masa pandemi. Insya Allah tanggal 20 bersama Mas Hilmi dari Mubarak Food. Itu insya Allah itu semoga saja diberi kesehatan gitu, sehingga masih bisa untuk melaksanakan apa yang dapat kami tularkan, apa yang dapat kami sampaikan kepada masyarakat. Pokoknya intinya bagi saya itu adalah ketika kamu bisa untuk bermanfaat bagi orang lain, itulah bagian dari kehidupanmu, itu intinya. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Wah, lebih pinter. Dalilnya apa, Mbak? Ya, oke, itu lebih bagus. Sepertinya akhir-akhir ini banyak sekali webinar dan seminar offline maupun online itu yang mengangkat tema perekonomian, Pak. Ya, memangnya perekonomian di Indonesia tuh sebenarnya sedang kenapa kok kayak jadi trendsetter di situ, Pak, topiknya? Ya, karena di masa pandemi ini, maka ada dua hal pokok yang menjadi pembicaraan gitu atau menjadi dibahas, yaitu masalah kesehatan dan perekonomian, yang dimana dua-duanya itu saling kait-mengkait. Jangan kita fokus kepada kesehatan saja, tetapi perekonomiannya hancur. Kalau kita ngejar perekonomiannya saja, juga nanti kesehatannya tumbang. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi ini harus balance gitu. Oke, terkait ekonomi, Pak. Iya. Saya kan sebagai mahasiswa, Pak. Mungkin ada nggak ya, Pak, salah satu jalur yang bisa saya tempuh misalnya di bidang ekonomi kreatif mungkin, Pak?
sebenarnya banyak sekali gitu. Jadi bisa jalur resmi, bisa jalur tidak resmi gitu. Wah, apa aja tuh Pak? Jadi kalau jalur resmi kan melalui organisasi yang resmi gitu. Iya. Jadi misalkan untuk meningkatkan pengetahuan yang implementatif selain di perkuliahan, Iya. itu kan saya berbicara di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, mohon maaf karena Iya. saya dekan di fakultas di sana, saya lebih cenderung di sana gitu. Kita itu di dalam rangka untuk mengembangkan mahasiswa nanti setelah lulus supaya tidak canggung lagi, jadi tidak hanya sekedar menara gading gitu. Itu membekali mahasiswa di 4 kelompok kajian. Kelompok kajian pasar modal, kelompok kajian perpajakan, kelompok kajian kewirausahaan, kelompok kajian ekonomi syariah. Ini agak aneh juga. Anehnya bagian mana Pak? Kenapa Jadi bisa aneh? ketika pasar modal, Iya. kita punya kurikulum yang membahas tentang pasar modal. Iya. Ketika perpajakan, terutama ini orang akuntansi, itu kita ada. Kemudian kewirausahaan, ya ada mata kuliah kewirausahaan. Ekonomi syariah, kita tidak punya program studi ekonomi syariah. Iya. Tetapi Iya, Pak. perkembangan ekonomi syariah itu cukup cukup bagus Lajunya gitu, kencang. cepatannya bagus. Kemudian di sebelah ini juga tetangga kita itu juga mempunyai program studi ekonomi syariah. Oleh sebab itu ketika itu saya sebagai ketua program studi memasukkan 1 mata kuliah waktu itu adalah ekonomi syariah, sehingga perkembangan di luar itu bisa ditangkap oleh mahasiswa, karena pada saat itu judul fakultasnya adalah Fakultas Ekonomi. Kemudian ketika menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, maka lebih cenderung bukan ke ekonomi syariah tetapi ke bisnis syariah. Jadi kita perubahan kurikulum itu sudah biasa. Jadi dan ini ternyata sempat mengagetkan kalau yang tidak percaya kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu tidak ada program studi ekonomi syariah. Berarti baru-baru saja Pak, mata kuliah bisnis syariah 2012. tadi? 2012. Itu baru atau enggak ya? Saya enggak tahu itu. 8 tahun sudah. Iya. Kalau bisnis syariah 2017. Jadi 2017 ya. Begitu masuk jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian kita rubah menjadi bisnis syariah. Tadi ada 4 kelompok kajian Iya. Pak. Saya agak tertarik dengan kelompok kajian pasar modal Pak. Oke. Saya dengar kemarin UMK jadi salah satu yang ikut dalam program peresmian Galeri BEI itu. Iya benar apa enggak Pak? Benar. Iya benar. Jadi alhamdulillah itu ya. Jadi kelompok kajian ekonomi kelompok kajian pasar modal itu kami dirikan di tahun 2010. 2010. Satu dekade. Ya, 2010. Kemudian kita bekerja sama dengan iPod dan BI, jelas gitu ya. Kemudian mulai bekerja sama dengan First Asia Securities, ya, sampai dengan 2016 sampai dengan 2019 dengan FAS atau First Asia Securities. Kemudian karena sudah habis kontraknya, ada tawaran dari MNC untuk bergabung dengan MNC Sekuritas. Kalau FAS itu di bawah Panin Bank, kalau MNC ya di bawah NC Group kan gitu. Kemudian kami lihat beberapa siapa saja sih yang bekerja sama dengan MNC, ternyata termasuk adalah UPI, Brawijaya, perguruan tinggi negeri banyak, yang besar itu banyak dengan MNC. Ya, oleh sebab itu tawaran tersebut kami terima untuk bekerja sama dengan MNC Sekuritas. Itu. Kemudian pada kontrak sudah kami tanda tangani. Kemudian ada kabar, Pak, peresmian kontraknya kita
undur kembali gitu. Jadi ada kenapa? Karena ada momen untuk peresmian galeri investasi secara virtual, nanti adakan muri. Jadi pemecahan rekor muri, ternyata rekor muri. Oke, siap, kan gitu kan? Karena mundur 1 bulan nggak masalah kan, karena kita masuk di dalam dosis itu. Ya, jawaban saya oke, siap kan gitu. Kemudian akhirnya kemarin pada hari Selasa itu terjadi pemecahan rekor muri, peresmian galeri investasi 1 hari terbesar, terbanyak dalam 1 hari secara virtual. 13 galeri investasi yang diresmikan, dan itu memecahkan rekor muri. Alhamdulillah di hari 13 tersebut galeri investasi Universitas Muria Kudus salah satu diantaranya disebut. Jadi masuk di rekor muri karena tadi 13 itu siapa saja, itu salah satu diantaranya adalah Universitas Muria Kudus. Selain ada Universitas Brawijaya, Podomoro, kemudian UPI, Eluhaleo sana, kemudian Muhammadiyah Kendari, saya tidak hafal 13. Jadi termasuk banyak universitas-universitas yang besar, termasuk Podomoro itu kan di Jakarta itu kan cukup besar juga gitu. Setelah ikut kontribusi dalam peresmian itu, next step-nya buat mungkin aplikasinya Pak untuk utamanya di kajian pasar modal itu tadi ya Pak? Iya. Ya, salah satu tadi kalau galeri investasi, atau kalau dulu pojok BII biasanya itu, atau ya tadi room atau kata galeri biasanya sekarang itu sebagai kawah Condrodimukha untuk anak-anak belajar tentang pasar modal. Tidak hanya mahasiswa. Jadi mahasiswa semester 5 yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen, ya masuk di situ labnya. Kemudian mahasiswa akuntansi, satu mata kuliah apa ya, lupa saya, itu juga labnya ada di tadi pasar modal. Kemudian pelayanan, bagian dari tadi pelayanan, banyak sekali mahasiswa terutama saya lihat itu akuntansi sekarang ini, yang kalau di manajemen itu yang finance, itu juga banyak mengambil data dari sana untuk penyusunan skripsinya. Berarti sama-sama ambil peran buat mana nih yang bisa dikembangkan, kayak gitu ya Pak? Iya, jadi kalau kemudian bagian dari promosi, ya selain fakultas, FEB, juga universitas, beberapa sekolah menengah kejuruan itu datang meminta untuk belajar investasi atau belajar investasi pasar modal ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berarti sudah ya orang-orang luar pun juga menganggap ini tuh UMK, utamanya di kajian yang pasar ada modal. Di pasar modal itu tuh sudah capable buat mengadakan studi banding ke sini gitu ya Pak? Iya. Berarti untuk kewirausahaannya sendiri? Kewirausahaannya masih belum menjadikan rujukan, tetapi hampir justru saya itu sering terkejut ketika mahasiswa itu keluar, kemudian dia punya usaha, nah, kemudian statement di koran dan lain sebagainya, itu baru mau mengaku kalau ini sebelumnya itu merupakan follow up dari proposal yang saya buat, atau bimbingan ini dan itu banyak yang seperti itu. Jadi mereka mengaku disitulah sebenarnya kawah Condrodimukha yang tidak hanya tadi menara gading, tetapi langsung implementasi. Berarti banyak mahasiswa yang mengajukan inovasi baru. Ya. Terkait tadi inovasi, biasanya Pak, itu tuh dikaitkan dengan adanya ekonomi kreatif. Iya. Berarti tentang ekonomi, kreativitas, dan inovasi. Iya. Mungkin setahu saya, karena Bapak kan juga sudah ahli di bidang ekonomi kreatif, apa yang bisa mungkin sekarang jadi peluang di ekonomi kreatif? Iya. Sebelum saya jawab, jadi kalau kita melihat
apa sih pokok-pokok atau jenis-jenis ekonomi kreatif yang biasa dilaksanakan di Indonesia? Saya jawabnya dari situ dulu ya. Iya, boleh Pak. Jadi itu biasanya ada periklanan, kemudian arsitektur, kemudian pasar barang seni, handicraft, kemudian kuliner, desain, fashion, kemudian musik, film, dan masih banyak lagi. Ya, alhamdulillahnya di Kudus itu dimulai dulu dari SMK. Oh, dari SMK. Ya, dari SMK. Jadi ketika Bapak Mustafa jadi bupati, salah satu programnya itu adalah mendirikan SMK unggulan yang bekerja sama dengan Jarum Foundation, Jarum Bakti Pendidikan. Jadi Jarum mengelola atau tadi mendampingi SMK tersebut. Jadi misalkan SMK Negeri 1, dia fokus kepada makanan, food. Jadi karena di hotel ini kuliner ya, di hotel itu mau terdapat potensi untuk menyerap tenaga kerja yang ahli kuliner. Tata buganya. Tata buga, ya. Itu spesialis di SMK Negeri 1. Kemudian Said di sana itu adalah yang seperti ini, apa ini? Podcast, broadcast dan animasi, lebih tepatnya animasi. Dia lebih tadi sehingga mereka orang-orang itu peralatannya mahal-mahal, Pak. Kemudian Banat Kudus yang putri gitu, yang biasanya dan sebagainya, ternyata apa? Fashion. Mereka kembangkan kurikulum sehingga tidak hanya belajar apa, mereka mendesain terutama. Bagaimana mendesain daripada busana tersebut menggunakan komputer. Karena kenapa demikian? Karena semuanya ketika kita melihat ada perancang busana, fashion dan lain sebagainya, cukup kita klik kita rekam gitu aja, kemudian kita pelajari, biasa, kemudian kita tiru dan modifikasi, jadi kita amati, analisis, tiru dan modifikasi, ATM gitu, nanti modalnya ATM ya. Kemudian juga bekerja sama dengan perancang-perancang yang memang ahli di bidangnya, dan itu menyusun kurikulum, dan itu akhirnya menjadi salah satu pionir atau kurikulum yang akan dipakai di Indonesia untuk SMK-SMK yang seperti itu. Dan hasilnya sudah nyata kan? Masih ingat kemarin di Paris? Iya. Iya, dari Banat. Sama SMK PGRI. Sama PGRI itu spa. Jadi itu kemudian dia rias gitu ya. Jadi termasuk dia rias wajahnya itu dari SMA PGRI, kemudian hasil rancangannya itu dari Banat itu. Yang tidak kalah menarik misalkan di Kudus ini kan tidak ada laut, tidak ada marinir, ada jurusan pelayaran. Kemudian dan masih banyak lagi, ini nanti itu pengembangan dari 5, kemudian STM Arif, STM Muhammadiyah atau SMK ya, kerjaan SMK Arif, SMK Muhammadiyah, dan seterusnya. Ini akan dikembangkan dengan satu kompetensi yang spesial. Karena sekarang ini kita tidak mampu kalau kita tidak punya, ya harus bisa semuanya, tetapi harus punya satu yang memang itu kompeten di bidang itu. Tadi kan berarti sudah banyak pengembangan dari soft skill maupun hard skill ya Pak, itu kan maksudnya. Berarti pemerintah juga sudah mempersiapkan itu. Iya, sebenarnya kan triple helix gitu. Kalau saya itu kita harus triple helix. Pengembangan baik apa-apa, kalau yang sementara nanti biasa triple helix itu akademisi. Kemudian bisnis, jadi UMKM apa-apa, kemudian government, pemerintah. Ini harus menjadi satu kesatuan. Kalau kemudian ya yang bagus itu ada ABG yang seksi kan gitu. Tadi itu satu itu dalam satu kesatuan yang bagus gitu kan. Jadi dilihat. Jadi misalkan UMKM punya masalah apa? Iya. Di masa pandemi ini dia kan punya masalah. Yang punya ilmunya siapa?
Akademisi turun ke sana melakukan sebuah penelitian dan pengabdian, bagian dari Tridharma, pendidikan, penelitian dan pengajaran, dari pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian. Turun ke sana untuk memberikan solusi. Solusi toh ya nanti kalau tidak didukung oleh government, ya kurang efektif. Itu merupakan satu kesatuan yang triple helix, yang saling kait-mengkait. Dan sebenarnya kalau kita melihat peran dari UMK di UMKM itu sangat besar. Jadi yang misalkan track record daripada dosen-dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu hampir rata-rata berkiprah penelitian maupun pengabdiannya di UMKM. Nah, tadi kan ada triple helix tadi, ya. Pak. Apakah saling benang merahnya, salurannya itu sudah maksimal atau belum, Pak? Misalnya dari akademisi sendiri untuk turun ke bisnis, tadi kan bisa melalui pengabdian, terus dari pemerintahannya sendiri itu peran biar saling berkomunikasinya gitu, Pak? Ya, berkomunikasi. Kalau dibilang maksimal belum, tetapi sudah ada dan tadi katanya maksimal, tetapi itu kita saling dukung. Tapi kalau maksimal belum, masih perlu dikembangkan lebih lanjut karena seringkali keterkaitan dengan aturan, terkaitan dengan dan lain sebagainya, dengan apa ya. Jadi misalkan di tahun 2000, saya 3 tahun, alhamdulillah jadi penjaga gawang di bordir Padurenan di sana untuk bordir di Padurenan. Itu saya 3 tahun dengan MP3I, Master Percepatan Pengembangan Ekonomi Indonesia, Dikti. 3 tahun, ya alhamdulillah itu. Kemudian sekarang ini saya baru menganukan bimbingan tesis. Jadi program pasca ini juga Dikti di dalam masa pandemi bagaimana mempercepat kelulusan mahasiswa, kemudian tidak hanya mempercepat tetapi outcome-nya gitu. Jadi mereka itu harus punya masuk di dalam konferensi internasional, kemudian ada persyaratan-persyaratan yang lain yang harus dianukan itu. Jadi misalkan 3 tahun kami mengembangkan Padurenan. Kemudian mengembangkan UMKM yang lain. Tadi misalkan bagaimana kreativitas yang sedang 2004 sebenarnya saya bersama Pak Febra dulu ya, itu sudah mengembangkan kopi di tempur. Ya, kopi tempur itu menarik karena dia masuk di 3 wilayah. 3 wilayah? Ya, jadi yang sebelah sini itu masuk wilayah Kabupaten Kudus, yang agak ke sana itu wilayah Kabupaten Jepara, dan yang sebelah sana itu masuk wilayah Yolong atau Kabupaten Pati. Berarti satu sentra kopi, tapi bisa menyeluruh ke 3 wilayah? 3 wilayah. Jadi secara resmi, secara geografis itu ada 3. Ya, keterkaitan dengan pemerintah misalkan dan lain sebagainya. Ya karena tidak didaftarkan dan lain sebagainya, akhirnya kopi tempur itu masuk di Jepara. Sama dengan ketika kami mahasiswa dengan Parijoto. Iya. Pernah mahasiswa Fakultas Ekonomi mengembangkan sirup Parijoto, kemudian dan lain sebagainya, juara. Baru-baru ini nggak sih, Pak? Enggak, sudah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Lebih itu malah. Itu proposalnya kreatif ya, bisnis plan itu di Unisula masuk itu. Juara 1-2 itu diborong oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, termasuk di Bandung Parijoto. Kemudian kita kembangkan dan lain sebagainya. Tetapi kenapa sekarang ini baru geger ini? Karena ternyata Parijoto itu sudah didaftarkan oleh Kabupaten Jepara. Oh, Parijotonya atau produknya, Pak? Parijotonya. Jadi Parijotonya itu didaftarkan di Kabupaten Jepara.
Iya. Sehingga kita tidak bisa mengklaim lagi Parijoto Kudus, Asli asli Kudus. Kudus. Oh, padahal biasanya setahu saya Parijoto itu banyaknya di Colo ya Pak? Iya, di Colo. Karena itu kan keterkaitannya dengan local wisdom cerita Sunan Muria bahwa manakala seorang wanita yang hamil kemudian makan buah Parijoto, kalau laki-laki dia akan ganteng, kalau perempuan dia akan cantik. Itu sebenarnya kalau saya mesti saya tambahi. Wah, apalagi itu Pak? Ya, ya bacaannya apa Mbak? Kalau supaya nanti hamil, kalau supaya ayo. Aduh, apa tuh Pak? Ya. Saya belum pernah dengar Wah, soalnya. nanti PR kan udah. Jadi kalau yang Oke. yang laki-laki dia berarti harus baca surat apa, kalau yang Oh. perempuan harus surat apa supaya kalau Maryam tadi nah terus Yusuf. ini kok pinter emang. Iya, Amin kan anak didik Pak Idris juga. Nah kan gitu. Jadi sebenarnya kita keterkaitannya banyak sekali itu. Jadi ya tadi seperti government itu tadi. Jadi ada pesan-pesan yang artinya pesan-pesan itu adalah kepentingan government yang seringkali juga itu berbeda dengan apa ya? Ya karena kacamatanya yang berbeda, tetapi tugas daripada seorang peneliti adalah menyampaikan apa yang seharusnya. Nah, tetapi tadi bahwa kita harus masuk dari mana, nah, kemudian seperti ini juga kan ada apa pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh yang lain. Nah. Kalau untuk lingkup di universitas sendiri Pak, Yeah. misalnya saya punya ide baru gitu Pak. Yeah. Terus berarti kan saya ingin menciptakan sebuah inovasi, Yeah. terobosan baru kayak gitu. Terus mungkin nanti saya bisa kayak mengkomunikasikannya kepada pihak universitas melalui yang stakeholder-nya siapa Pak? Atau Karena itu ada jalurnya. iya, Anda mau secara resmi maka pakai PKM. PKM. Anda mau resmi tetapi internal ya ke fakultas. Kalau fakultas, kalau PKM kan kemarin ya Pak sudah. Iya, sudah. Kalau di fakultas, Iya. kami selalu seleksi 10 10. 10 proposal yang akan kita beri dana pinjaman. Itu berarti untuk fakultas sendiri sama PKM jalurnya berbeda Pak? Berbeda. Berbeda. Jadi ini kita membangkitkan tadi ruh daripada kewirausahaan. Ojo ngomong-ngomong tok, nek Iya. ono program sing apik ya biayai. Artinya dulu pernah kami mau biayai full, artinya gratis, tetapi itu ternyata tidak mendidik. Oh. Karena Allah wis tak tahu apa. Oh kayak gitu Pak. Iya, namanya manusia. Tetapi ketika ini kita biayai yang nantinya itu dana bergulir. Kamu perhatikan ya, kalau kamu tidak mengembalikan, nanti adik-adik kamu yang kena efek. Tahun ini ada Berapa? Saya nanti silakan beranunan ke bidang 3. Saya tidak, tapi itu ada. Jadi dari perusahaan kita biayai untuk pendanaan proposal kewirausahaan. soalnya tuh saya juga baru dengar ini Pak untuk adanya pembiayaan dari pihak fakultas sendiri untuk 10 Pinjaman ya? Iya, pinjaman. Iya, Maaf. biayai tadi Pinjaman. kan dipinjami itu dibiayai, tetapi nanti itu dana bergulir. Dana bergulir artinya sampai dengan dia lulus sudah harus tadi kan ada proposal itu kan ada berapa waktu dia nanti itu akan kembali modal kan gitu. Kayak temponya juga. Iya kan, saat kelayakannya kan seperti itu. Jadi ini nanti kontrak kita 2 tahun Pak, saya kembalikan. Jadi sebelum dia lulus mesti. Sebelum ini sudah ada yang pernah mengajukan. Oke. Contoh mahasiswanya produknya apa Pak? Atau Tas ada, kemudian apa lagi ya? Di bawah kewirausasahaan. Jadi WD3, wakil dengan 3 yang anunan. prosesnya sendiri Yeah. mulai dari pengajuan sampai Ya, kan pencairan nanti kan dana. ya, itu kan ada seleksi. Iya. Ya diseleksi kelayakan enggak gitu. Jadi tidak semua yang tidak adonan itu kita biayai sama dengan yang lain gitu. Oke, biasanya itu ketika ada studi kelayakan bisnis. Iya. Iya. Itu biasanya yang bisa
rata-rata masuk untuk pendanaan itu kriterianya produk yang seperti apa, Pak? Nah, produknya ya prospektif, Ya. menguntungkan prospektif dan alimasif ya atau Berarti mengikuti tren juga. iya harus itu. Oke, tren sekarang kan banyaknya kayak kopi-kopi gitu ya, Pak. Nah, kopi-kopi malah justru beberapa mahasiswa kemarin itu gagal gitu karena dia hanya ikut-ikutan gitu. Jadi ada yang mengajukan kopi gitu, tetapi gagal. Di kopi saya mengembangkan yang namanya saya jadi konsultan di Saki Nano. Saki Nano. Jadi sebelum itu adalah kopi rempah. Jadi Kudus itu atau lebih spesifik Muria, bukan Kudus ya. Muria itu punya kopi yang bagus dan jumlahnya banyak. Kemudian sayangnya tidak dikelola oleh masyarakat secara bagus. Kenapa demikian? Banyak, jadi mereka tanam pasca panen itu sudah tengkulak yang main, ambil kemudian dibeli oleh sebuah kabupaten di luar Kabupaten Kudus. Itu besar. Maka saya mempunyai program ini untuk pengembangan kopi. Jadi kopi Muria itu yang paling banyak adalah di daerah Japan. Ya, di daerah Colo tapi ke bawah. Itu anunya paling bagus. Tetapi di sana sekali lagi mohon maaf kalah dengan orang Colo. Orang Colo itu punya daya kreativitas dan inovasi dan motivasi. Iya. Sehingga mereka itu beli kopi dari Japan, kemudian diolah di Colo, kemudian di branding di sana. Penaikan mutu ya, Pak? Iya, tadi kreativitas itu kan hanya kemudian di sana Wilhelmina itu dulu juga alhamdulillah binaan saya waktu di BIMTEK di Perindakop sekarang sudah besar sekali itu. Jadi pada saat awal bagaimana harus berpromosi, bagaimana dan lain sebagainya. Saki Nano juga alhamdulillah binaan saya di Perindakop pada saat itu. Jadi dua itu yang satu kopi klasik, kemudian yang satu lagi itu kopi rempah. Rempah. Ya, dengan variasinya. Jadi jangan heran ketika bagaimana mengadu itu harus 17 kali itu. Banyak, Pak, kayak salah satu produk boba. Ya. Itu ada juga, Pak, kayak treatment sendiri buat ciri khas masing-masingnya gitu, Pak. Iya, ngadu 17 kali itu kenapa gitu? Karena 17 itu 17 Agustus, Petulas itu dan lain simbol dan lain sebagainya, 17 Ramadan dan lain sebagainya. Mas pokoknya ngono kuwi berkaitan dengan ngono. Yang artinya sebenarnya itu adalah ketika diaduk 17 kali itu sudah larut. Iya. Tetapi kita pakai brand, kita giring pakai yang lain sehingga nuansanya itu nuansa spiritual kan gitu. Iya, betul. Maaf nih, Pak, tapi kita nggak punya kopi, kita punya teh. Mungkin bisa minum dulu, Pak, gak apa-apa. Oke. Bisa teh, ada air juga. Ya, teh itu ya sayangnya tidak kopi ya. Iya, Pak, sayangnya bagaimana ini teman-teman?